Monggo, lanjut dong. Berkaitan sama informasi tadi, ya. Asumsi aja lah, kira-kira apa sih isinya? Semen. Ada lagi? Kucing. Beras, macem-macem ya, macem-macem. Kita nggak pernah tahu isinya apa, yang bisa cuma tebak-tebak karena nggak jelas, ya, nggak ada informasi apa-apa. Padahal ternyata isinya, ya, kucing. Oh enggak, salah semua, isinya kain kafan. Bang, emang kain kapan boleh pinknya bang ya? Bisa aja, bisa aja. Bisa jadi, bisa jadi. Ya, bisa jadi, bisa jadi. Nah, kalau seperti ini kan kita jadi, oh itu isinya kain kafan. Jadi ular, beras dan semacam pasti bukan, isinya kain kafan. Ya. Terus ternyata ada keterangan lain. Ya kain itu ternyata punya banyak corak. Ada hitam, ada putih, ya, ada motif, ya. Ada pink. Nah, kalau misalnya ngelihat ke informasi di situ, ternyata isinya pink. Kain kafan warna pink. Ya nggak apa-apa kan? Apa mukena juga ada yang ungu, ada yang merah, ya kain kafan juga boleh aja gitu, ada yang pink, gimana resep lah gitu. Nah, Saya nggak tahan itu nyaman ada dan tidak gatal. ya ternyata ada informasi lain bahwa Penting banget. gini, kain itu biasanya berhubungan sama kulit, ya. Untuk orang-orang yang sensitif, gitu ya, dia mungkin karena kain itu pasti bersentuhan langsung dengan kulit, jadi adem, ya, tidak gatal, nyaman, itu hal-hal yang wajar yang berkenaan dengan kulit. Jadi itu masih relevan, ya, masih relevan. Perasaan itu dengan produknya itu sendiri masih relevan. Kalau orangnya masih hidup. Ya. Nah, terus bahannya dibuat dari apa? 100% cotton. Ya, ternyata bahannya 100% cotton. Dan siapapun yang beli ini jamin masuk surga. Itu lengkap. Isinya ada jelas, jaminannya ada jelas, bahannya pun ada jelas gitu ya. Dan ada jaminan lain gitu ya, bahwa ini tidak akan menimbulkan atau tidak akan mengganggu orang yang punya alergi. Informasi ini benar adanya, ya, sesuai gitu ya dengan produk itu sendiri. Tapi ada informasi lain yang lebih penting, bahwa itu harus realistis. Informasi itu harus realistis. Kira-kira yang tahu kain kafan itu bahannya apa sih? Belacu ya? Belacu kan? Belacu itu katun bukan? Hah? Katun ya? Ada yang jual. Ah, ada katun, ada polyester. Ada yang katun, ada yang polyester. Saya polyester ya? Tuh. Kalau ini berarti benar adanya ya? Mungkin ya? Adem, nyaman, tidak gatal. Benar nggak? Benar, untuk orang hidup. Untuk orang hidup. Nah, sementara kain kafan untuk orang mati. Ya. Berarti ya tidak relevan. Itu ada bohongnya. Ya. Karena siapapun orang tahu bahwa kain kafan itu untuk orang meninggal. Dan orang meninggal itu tidak punya perasaan apa-apa lagi. Ya, dia tidak merasakan apa-apa lagi. Walaupun ini memang cocok gitu ya. Cuman kan ini ada informasi yang apa ya? Yang rawan, kita gampang percaya. Terus dijamin masuk surga. Itu pun tidak mungkin. Yang menjamin masuk surga itu bukan kain, bukan apa yang kita pakai. Ya, amalan pun belum tentu gitu membawa kita masuk surga. Nah, jadi informasi-informasi itu sebetulnya yang penting untuk ditampilkan. Ya, informasi tentang produknya itu sendiri. Jadi kemasan itu ternyata bukan hanya untuk melindungi, mewadahi, memudahkan penyimpanan, tapi ada informasi yang harus disampaikan dengan jujur kepada calon-calon konsumen. Oh, berikutnya. Perlu nggak sih kemasan itu mas? Produk itu mas, perlu nggak? Tergantung ya. Tergantung. Oke. Betul. Perlu atau tidak perlu itu tergantung. Tapi yang pasti berikutnya kan.
untuk membuat atau membentukkan kemasan itu paling nggak ada 4 hal. Jenis produknya seperti apa, ya. Kalau cairan, harusnya dengan plastik, ya. Harusnya dengan plastik atau dengan kaca. Itu. Terus ya target konsumennya kita ke siapa? Anak muda kah? Anak kecil kah? Anak tua kah? Itu pun lain-lain. Ya. Itu untuk menentukan. Harga jual pun jelas karena kemasan itu punya harga. Ya. Semakin bagus kemasan, mungkin harganya pun semakin mahal, padahal isinya mungkin gitu-gitulah gitu. Dan pemasaran itu juga jelas. Kita punya toko atau kita jual online itu mestinya beda kemasannya. Kalau online itu lebih banyak kirim, ya tuh. Kalau toko mungkin dengan bahan yang tidak terlalu kaku keras pun masih bisa. Iya, pemasaran. Bentar. Ada yang mau nanya dulu nggak? Bisa mengikuti nggak? Ada yang mau nanya? Kalau misalnya memang produk itu, tadi ada yang bilang tergantung ya. Katakanlah produk itu memang harus dikemas nih. Harus kayak gimana sih sebetulnya ngemasnya? Ya. Harus seperti apa? Yang pasti dia harus memenuhi fungsi yang pertama tadi. Fungsi melindungi, itu harus terpenuhi. Dan informasi, itu harus terpenuhi. Sebenarnya saya di sini tidak untuk mengatakan bahwa kalau bikin packaging itu yang gini, enggak loh. Enggak. Gaung warna yang dipilih itu yang gini, enggak juga. Saya pikir yang namanya desain itu ranah subjektif, ya. Subjektif banget. Desain itu subjektif. Pemilihan warna saya, Kang Yaya sama Kang Hanafi itu lain. Siapapun bisa suka saya, bisa suka Kang Yaya atau bisa suka Kang Hanafi. Tapi ada yang harus di standarisasi, ya. Dan harus ada yang dipahami supaya siapa tahu teman-teman juga memang punya sedikit kemampuan untuk komputer dan punya sense yang lumayan sehingga bisa bikin sendiri. Dan saya sebenarnya lebih senang gitu sama yang suka bikin kemasan untuk diri sendirinya daripada harus mempercayakan misalnya saya atau misalnya ya atau anak nanti. Karena kemasan itu ya itu ibarat anak di bajuan ku urang di bajuan anak. Iya kan, sanesku tatanggi, tapi oleh kita sendiri bajunya. Secara visual, kemasan itu terdiri atas 3 hal, gitu ya. Ada bentuk, itu bentuk pasti macam-macam ya, mau geometris, mau asimetris, mau organis dan segala macam. Pasti ada bentuknya. Tidak mungkin tidak ada bentuk, ya. Tidak mungkin tidak ada bentuk, pasti ada bentuknya. Kemudian juga ada grafis. Grafis itu warna atau apapun yang memang bisa dilihat oleh mata. Ada backgroundnya misalnya ya. Terus ada mungkin ada gambar ya. Atau mungkin ada motif. Dan ada bentuk huruf di situ. Karena ada tulisan nantinya. Jadi ada bentuk huruf. Dan ada penataan letak. Ini siapapun pasti bisa. Kalau misalnya tahu seperti apa, siapapun pasti bisa. Kita buka satu program gambar, taruh aja warna merah, ya, karena kita mau bikin background merah. Setelah itu, karena produk kita misalnya permen pepaya, cari aja gambar pepaya, plek, ternyata kebesaran, kecilin, bikinlah yang pas. Itu sudah ada background dan sudah ada gambar. Terlalu ini kasihlah border ya di luar misalnya, dan itu bebas. Nah ini harus ada keterangan juga. Ya udah, mulailah mencari bentuk huruf dan mengisikan keterangan di situ. Dan ada informasi di sini. Informasi yang harus ada di kemasan, ya. Itu yang pertama adalah sebaiknya punya merek. Merek itu yang membedakan produk kita dengan produk orang lain. Ada Indomie, ada Sarimi, ada Supermi, itu merek. Ada Sedap, ya macam-macam, itu merek. Ada jenis produk, ada nama produk, macam-macam. Ada rasa anu, itu nama produk, ya. Terus kemudian bahan yang digunakan, jumlah isi, nama dan alamat, izin, ya. Untuk pangan, mungkin ada yang tahu pangan. Udah punya PRT belum? Belum. Nah itu, PRT itu wajib untuk pangan.
Wajib itu dalam arti kalau produk pangan itu daya tahannya di atas 12 jam, itu harus ada PRT. Kalau di bawah 12 jam, tidak perlu ada kayak kue basah, itu harus ada PRT. Oh gitu ya? Ya. Batasannya 12 jam. Ada yang bilang 12 jam, ada yang bilang 7 jam, kalau saya sih mending 12 jam aja amannya. Nasi goreng nggak usah PRT. Ya. Karena nasi goreng itu sebetulnya bukan termasuk makanan ringan, itu masuknya kuliner. Jadi yang dijamin ada 12, di atas 12 jam PRT. Ya. Oh, tuh, tahu. Kalau misalnya di bawah itu nggak usah ada. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya memang ada. Om, nanya dulu, Om. Itu ada jumlah isi ya? Saya juga suka kadang-kadang kalau belanja kan suka ngelihat ini teh berapa gram, berapa liter, berapa mililiter gitu kan ya. Sebenarnya itu untuk apa? Kayak misalnya ini si Buluk ngasih nih. Ada? Oh itu 100, ada 150 gram. Nah, tapi nggak ngebantu juga ya. Untuk apa sih maksudnya? Kalau cairan sih saya kadang ngebanding-bandingin juga. Nah, ya sebetulnya itu adalah tanggung jawab dari produsen ke konsumen yang menjelaskan isinya berapa banyak. Kalau berat, kalau misalnya keringan, gitu ya, itu gram biasanya, atau enggak buah, misalnya 10 buah, 12 buah, 3 buah, atau enggak gram, gitu ya. Kalau cairan, berarti kalau ini sebaiknya pakai buah atau pakai gram? itu pakai gram. Lebih baik menyebutkan buah apa enggak? Kalau misalnya cukup besar ya, dan hanya masuk sedikit, sebaiknya pakai buah atau butir ya. Misalnya ternyata itu cukup 6, ya udah tulis aja 6 buah. Tapi karena kecil-kecil, gitu ya, ternyata jadinya ada 25 buah, 25.000 diramin aja. Sukro gitu ya? Sukro ayam, ya kan? Bisa dihitung 1, 2, cuman kan, jadi ke gram. Kalau cairan itu liter. Itu, jadi untuk jumlah isi. Kalau jumlah isi itu kan kadang-kadang ada orang packnya tuh beda-beda gitu. Ini harganya sekian, ini harganya sekian, itu harganya sekian. Ya, bedain. Dan itu permainan ini juga kan ya sebenarnya, permainan persepsi guys. Ya. Kadang-kadang saya suka ketipu loh, beli lebih murah, tapi ternyata nyampe rumah pas dilihat, ini mah 140 gram bukan 180 gitu. Betul. Dan sebetulnya itu bisa jadi trik juga. Kayak misalnya gini, sebelum dikemas, kita ngejualnya 200 gram. Ya, sebelum dikemas. Terus kemudian kita bikin kemasan ternyata kemasan itu lumayan biayanya. Yang tadinya kita jual 200 gram itu 2.000 misalnya. Kemasan itu sendiri harganya 500. Tidak mungkin misalnya kita untuk menaikkan jadi 2.500. Takut orang nggak beli. Gimana caranya? Kurangin gramnya. Harganya tetap. Enggak, jadi asalnya 200 gram, kita jualnya dengan harga 2.500 itu jadi 150 atau 180. Harganya tetap, tapi jumlahnya dikurangin. Tapi benar gitu, sesuai isinya. Jangan bohong. Lebih baik dilebihkan 1 gram daripada dikurangin 1 gram. Lalu tanya lagi. Nama dan alamat pihak yang memproduksi ini di negara ini wajib dicantumkan atau sebenarnya ini sekedar jaminan perusahaan? Kalau pangan wajib. Kalau pangan wajib. Pangan itu wajib karena pangan itu nanti berkaitannya sama izin PRT. Itu wajib, harus ada. Ya. Kalau misalnya produk non pangan, ya mestinya ada ya. Ada yang menunjukkan kemana konsumen itu kalau misalnya perlu itu bisa berarti dia mau menjadi reseller misalnya ya, dia ada komplain. Nah itu sebetulnya tujuannya. Jadi ada 2 macam ya. Positifnya kalau misalnya ternyata ada yang mau jadi reseller. Negatifnya yaitu kalau ada yang komplain, tapi kita juga harus jawab ya. Ketika dikomplain, jadi kita jadi tahu nih produk kita bermasalah apa enggak. Karena belum tentu masalah itu ada di produk kita. Bisa saja ya pada saat distribusi. Nama saya Michelle, saya mau tanya soal yang pencantuman izin. Jadi izin apa aja sih yang dibutuhkan untuk perusahaan makanan, terus seberapa detail yang harus kita cantumin di packaging? Oke. Untuk makanan, gitu ya.
Untuk makanan itu ada 3. Ada PIRT, gitu ya. Terus ada halal dan ada BPOM. Yang membedakan PIRT dengan BPOM ini yang membedakan hanya skala industrinya. Kalau industri rumah tangga, gitu ya, itu cukup di PIRT. Kalau Kalanya kemana itu? ke dinas kesehatan, Dinkes, Kota bisa ya? tergantung daerahnya. Kalau kota ya ke kota, Kabupaten. kalau kabupaten kabupaten. Nggak ada Dinkes provinsi itu nggak ada. Yang adanya kota dan kabupaten. Itu. Karena Dinkes PIRT itu rujukannya itu ke tempat produksi. Jadi misalnya kita di kecamatan Batu Nunggal nih produksinya, kita geser aja misalnya ke kecamatan Sumur Bandung mesti ganti. Jadi PIRT itu rujukannya ke tempat produksi. Karena pada saat penyuluhan dan pada saat survei itu orang Dinkesnya datang ke tempat produksi kita. Jadi rujukannya itu tempat produksi. Tempat Kalau produksi pindah ganti. Lokasinya pindah berarti harus ganti. Minta lagi. Daftar lagi. Ya, dan itu selain tempat produksi, bahan kemasan. Awalnya kita pakai plastik, terus ganti kertas, ganti. Itu. Oh gitu ya? Ya, Perubahan kemasan Ganti harus juga. dengan PIRT baru. ganti juga. Kalau masih plastik ke plastik, Gak usah. nggak usah. Nah, plastik nggak usah. Tapi bahan baku utama ganti lagi. Asalnya pakai tepung terigu misalnya, terus ganti jadi tepung beras, ganti. Kalau ganti vendor tepung Nggak jadi terigu kan? masalah. Nggak Nggak jadi masalah. Jadi tempat produksi, bahan kemasan, sama bahan baku itu yang jadi rujukan untuk PIRT. Nah, adapun halal ini untuk beberapa produk yang memang tidak ada daging, telur, ya, itu sifatnya anjuran. Tapi kalau ada daging, ada telur, ada susu, itu wajib, menjadi wajib. Kalau tidak ada itu, sunnah hukumnya. Ya, kalau ada Sunnah daging, muakkad. Sunnah muakkad. nah iya, Catat. Daging, telur, susu. susu. Kenapa telur ya? Nah. Emang ada babi punya telur gitu? Karena telur itu dia punya ketahanan, ya, dia punya daya tahan, Oh, walaupun kalau- di dalam cangkang. Kalau busuk itu jadi haram. Tuh, Oh. daging udah jelas lah. Dan sebetulnya daging itu aman. Misalnya gini, kita pakai daging, ya. Nah, daging itu kemudian kita mau bikin halal nih. Nanti sama orang MUI, sekarang ini masih MUI, tapi dengar-dengar udah mau dipindahin ke Kementerian Agama. Itu menurut DPR, ya. Akan lebih baik nggak tuh? Saya nggak tahu. Saya nggak berani jamin, ya. Gimana-gimananya. Nah, nanya dulu. Sebelum lanjut nanya dulu. Emang susah minta itu ke MUI itu? Nggak. Nggak. Gimana caranya? Kalau ke PIRT biayanya 500.000. Kalau halal biayanya 1,5 juta. Kalau ke saya bisa lebih mahal. Tidak lebih murah gitu. Capnya sendiri. Oh, orang tuh kudu kaditu kadieu gitu. Nggak ada. Iya, capek atunya. Ngurus sendiri itu gampang sebetulnya. Ngurus sendiri itu pun gampang. Kalau misalnya banyak teman-teman yang memang mau bisnis pangan, ya gampang kok. Datang ke Dinkes, sebelum datang nanti disuruh balik lagi, minta rujukan ke puskesmas, minta keterangan higienis. Jadi orang puskesmas datang ke tempat produksi kita, ya, oh ya, udah, nanti dapat surat keterangan higienis, dibawalah ke Dinkes. Dan Dinkes bayar, isi formulir, tunggu, dipanggil untuk penyuluhan. 400.000 itu tadi ya? Penyuluhan itu cuma 1 hari. Tapi ada tapinya. Tapinya. Ini yang S3-nya, sekolah S3 apa, Mas? Tapi ya, untuk memulai penyuluhan itu mesti ada 40 orang. 40 orang apa? 40 orang peserta. Maksudnya? Oh, nungguin 40 orang peserta baru Nah, ada penyuluhan. Alhamdulillah pas kita datang ke sana yang ke-39 berarti kita ke 40. Besok penyuluhan. Tapi kalau kita datang pertama ya wayahna antosan sampai ke 40. Industri lain mendaftar Ya. di kota. Ya. Oh. Tapi itu biasanya cuma semingguan lah, seminggu 2 minggu lah ngumpulinnya. Nah setelah itu penyuluhan 1 hari, seminggu dari situ orang Dinkes itu datang. Karena pada saat penyuluhan nanti kita dikasih tahu ini kalian harus ini, oh ibu, ini bahan baku taruhnya di sini, di atas ini ketinggiannya sekian. Ini alat-alat produksi harus gimana ditaruh di mana, ketinggian sekian. Nah begitu orang Dinkes itu datang
udah cocok nggak sama yang dikasih penyuluhan. Kalau cocok, oke. Kalau tidak cocok, nanti dikasih tahu lagi. Jadi nggak ada istilah nggak lulus. Jadi nggak ada istilah nggak lulus. Oh gitu? Nggak ada. Karena begitu datang, kan, oh itu jangan di bawah, tinggal dikatasin, udah. Ya udah. Oh itu geser, tinggal digeser, udah oke. Jadi memang tidak ada yang tidak lulus. Karena Kecuali menghina panitia. itu lain cerita. Karena mungkin gini, tujuannya adalah untuk mendorong. Tujuannya untuk mendorong. MUI pun kurang lebih seperti itu prosedurnya. Ya. Nah kalau BPOM itu lain cerita. Yang paling susah itu air mineral. Wow, susah banget. Bisa tahunan nih ngurusin ini. Karena ini spesifikasinya banyak. Termasuk pipa itu harus stainless. Ketinggian, wah udahlah. Dari beberapa IKM yang datang, ngeluh terus untuk dapat sertifikasi BPOM. Jadi jangan ngelihat caimah. Yang tenang lah. Ya, jangan bikin. Beli aja. Jangan. Gimana menjawab? Menjawab. Oke, ini ada satu pertanyaan juga nih ya. Nanti sambil lanjut karena ini banyak pertanyaan-pertanyaan nih. Ngadu ide biasa begini. Buat Uda. Oh, berarti untuk Om Hanafi. Ya boleh, apa? Jangan yang susah-susah. Susah ini teh, susah dibaca. Enggak, tulisannya bagus. Apakah packaging sekarang yang terbuat dari aluminium foil atau metal lebih baik dari segi visual daripada bahan alami seperti kulit jagung, bambu, dan lain-lain? Contohnya banyak sekarang kemasan yang kembali ke tradisional. Dari Retno Ajeng, mana Retno? Red Ajeng. Oh ini yang di depan. Nah ini mah semua boleh jawab, Sob. Teman-teman yang lain boleh jawab juga. Sebenarnya gini, tergantung apa yang digantung. tergantung jauh deh. Ya, maksudnya gini, tergantung mau dijualnya kemana. Misalnya ya, dijualnya kemana, terus treatment si bahan juga seperti apa. Jadi misalnya kalau konsumennya itu, jadi pertimbangannya yang tadi ya, pertimbangannya itu dasar-dasarnya harus ada. Melindungi informasi segala macam itu yang tadi Om Anton terangkan itu harus terpenuhi dulu. Nah setelah itu terpenuhi baru kita ngomong ranah subjektivitas tadi yang Om Anton bilang, desainnya, pendekatan desain di situ, lalu pendekatan misalnya konsumen saya banyaknya orang luar negeri, mungkin dia akan lebih tertarik sama yang alami, atau well educated misalnya. Orang yang lebih berpendidikan misal gitu, mereka lebih suka hal-hal yang nature, back to nature gitu. Nah, kalau misalnya konsumennya adalah orang misalnya ya biasalah atau di piramida itu kelas C lah misalnya ya, orang-orang yang tidak terlalu pertimbangkan value segala macam, mungkin kalau kita balikin ke natural, mungkin mereka akan bilang wah ini mah sama aja, di kampung saya juga seperti ini ngebungkusnya gitu. Jadi semuanya bagus enggak itu dipengaruhi oleh konsumennya juga. Konsumennya siapa gitu, mau kemana dijualnya gitu. Kalau untuk orang di pedesaan mungkin kita pakai foil, justru mereka akan bilang wah ini keren banget nih gitu. Produk apa dulu yang mau dijual juga itu ngaruh banget gitu ya. Emang kasusnya kamu punya produk yang mau dibuka? Produknya apa? Udah ada belum? Enggak ya? Enggak. Ini pertanyaan mengandai. Oh, Andai-andai. Ya, mungkin begitu kali ya. Tergantung sasarannya seperti apa, terus konsumen yang mau beli tipikalnya seperti apa. Jadi Gitu. tadi ya tetap aja berangkat dari yang pokoknya dulu ya. Ya, pokoknya baru terjawab dulu. Harus terjawab baru ke yang Baru kita ngomongin di situ grafisnya, situasional kalau terus gitu. misalnya, oh ini packaging ini mau dicitrakan misalnya ya. Dicitrakan itu adalah makanan dari luar angkasa, bisa aja misalnya gitu ya. Nah di situ baru kita ngomong, oh mungkin aluminium foil lebih cocok kalau untuk makanan bercitra luar angkasa, misal ceritanya gitu. Tapi itu tergantung ya, tergantung. Kalau material, kadang-kadang kita harus lihat dulu gitu kan. Ini kita ini
usahanya udah kayak gimana gitu. Karena packaging material itu menyangkut dengan teknik dan biaya ya. Kalau misalnya dulu saya pernah bikin produk kaos, itu biaya packagingnya mahal banget. Tapi supaya bisa dikenal langsung sama orang kan kelihatan mahal gitu. Itu termasuk biaya produksi dengan pertimbangan bahwa saya pengen ngedongkrak nih produk saya. Malah kadang-kadang biaya promosi itu kan di awal kita butuhnya, kita gampang kenal, makanya identitas itu harus lebih kuat. Salah satunya bantuannya adalah packaging. Nah, tapi tergantung juga kita biayanya berapa untuk itu kita spendnya. Menurut saya. Kalau siapa? Buluk, boleh nanya nggak? Ini packaging berapa persen dari harga produksi? Packagingnya? Seriusan? 40% ya? Dari produksinya? Wah, wajar loh mantap. Coba tolong dikomentarin loh.